Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Khalifah selaku dosen pengampu mata kuliah fikih. Selanjutnya saya berharap kepada semua yang ada di sini semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kelompok kami akan menyampaikan atau mempresentasikan materi terkait tentang toharoh. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Ariska Arafah dengan nomor NIM 2141102002025 dan yang kedua Ratri Wijayanti dengan nomor NIM 21411202031 dan yang ketiga ada Ayudiah Nuraziza dengan nomor NIM 21411202112 dan yang keempat adalah Bibatul Aldila Makarimah dengan nomor NIM 21411022253 dan yang kelima ada Novel Alkaf dengan nomor NIM 21411202215 dan yang keenam ada Dena Dwi Panci dengan nomor NIM 21411202252 dan yang terakhir ada Muhammad Haidar Rizkul Kahfi dengan nomor NIM 21411202147. Adapun topik yang dibahas ada 7. Yang pertama ada pengertian toharoh dan yang kedua ada sarana bersuci dan yang ketiga ada hadis dan najis dan yang keempat ada wudhu dan yang kelima ada mandi dan yang keenam ada tayamum dan yang terakhir ada istinja. Ya, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama yaitu pengertian toharoh. Apa sih itu pengertian toharoh? Di sini saya akan menjelaskan pengertian toharoh secara bahasa Arab, yaitu artinya bersih atau suci. Menurut bahasa, toharoh adalah an-nadhafatu yang artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian dan tempat dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang ditentukan harus dalam kondisi suci, seperti kita melakukan. Sarana bersuci yang pertama adalah air. Air adalah sarana paling utama untuk digunakan bersuci dari hadas dan najis. Bahkan seseorang yang bersuci diharuskan untuk mencari air sebelum bersuci dengan sarana lainnya seperti debu, batu, ataupun yang lain. Air ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah air mutlak. Adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci, yaitu air yang suci dan menyucikan. Artinya, air itu suci zatnya dan menyucikan lainnya. Contohnya seperti air hujan, air salju, air laut, air telaga, dan lain-lain. Kedua adalah air musta'amal. Air musta'amal adalah air yang telah terpakai, yaitu air yang terpisah dari anggota-anggota wudhu dan mandi. Yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak menyucikan. Tidak semua air yang suci digunakan untuk bersuci. Misalnya air yang terdapat di dalam buah-buahan atau minuman yang sudah bercampur dengan zat-zat kimia sehingga berubah warna, sifat, dan rasanya. Contohnya seperti minuman Coca-Cola, Sprite, Fanta, ataupun yang lain. Dan yang terakhir adalah air yang bernajis. Air ini adalah air yang telah bercampur dengan barang yang najis. Setelah kita mengetahui sarana bersuci yang pertama, yang kedua adalah debu. Jika waktunya sholat tetapi tidak ada air, debu bisa menjadikan alternatif untuk bersuci. Orang yang diperbolehkan untuk menggunakan tayamum yaitu orang yang sedang sakit. Jika orang yang sedang sakit dipaksakan untuk berwudu dengan menggunakan air, maka akan menambah mudarat baginya. Selain itu, orang yang berhadas kecil dan besar bisa bersuci dengan menggunakan debu, sehingga bisa melakukan sholat dan tawaf. Sarana bersuci yang terakhir yaitu benda padat. Benda padat yang dimaksud yaitu selain air dan debu, seperti batu, daun, tanah kering, kertas, dan kayu. Syarat benda padatnya yaitu benda suci dan bersih. Yang kedua adalah jumlahnya harus 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Kafi Alkaf dari kelompok 1 Matkul Fikih. Di sini saya akan
menjelaskan materi yang berjudul hadas dan najis. Jadi najis ialah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Syamir Al-Hadrami, disebutkan ada 3 macam najis. Najis yang pertama ialah najis mukhalladhah, yang kedua adalah najis mukhafafah, yang ketiga adalah najis mutawassithah. Jadi najis mukhalladhah itu ialah najis yang besar, yang memiliki najis paling besar. Contohnya ialah najis anjing, babi, dan yang keluar dari salah satunya. Cara menyucikan najis mukhalladhah ialah membasuh sebanyak 7 kali dengan menggunakan debu sampai najisnya hilang. Terus yang kedua ialah najis mukhafafah atau najis ringan. Contoh dari najis mukhafafah ialah air kencing bayi yang belum makan nasi atau sebagainya, baru meminum air susu ibu atau ASI. Cara menyucikannya ialah memercikan air secara menyeluruh dan menghilangkan benda yang najis. Dan yang ketiga ialah najis mutawassithah atau najis sedang, yaitu semua najis yang selain najis mukhalladhah dan najis mukhafafah. Najis mutawassithah itu dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah itu najis yang masih nampak warna, bau, rasa. Contohnya seperti kotoran manusia, terus bangkai hewan kecuali ikan dan belalang. Cara menyucikannya itu menghilangkan bau najis, rasa, dan warna. Ya, selanjutnya ialah najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak terlihat. Contohnya bekas air kencing, itu kan tidak terlihat. Cara membersihkannya cukup mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Ya, yang selanjutnya ialah hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci yang terjadi pada seorang yang sudah baligh atau berakal sehat. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh dari hadas kecil seperti air kencing, air besar atau BAB, terus kentut, dan keluarnya mazi dan madi. Cara menghilangkan hadas kecil ialah melakukan thaharah syar'iyah atau yang biasa disebut dengan wudu. Dan yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar itu biasa terjadi pada seseorang yang sedang dalam keadaan janabah atau biasa disebut junub. Kalau pada wanita itu haid. Cara membersihkan hadas besar ialah dengan cara mandi wajib. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wudu secara bahasa berarti bersih dan tidak. Sedangkan menurut syarah, wudu berarti membersihkan anggota tertentu, seperti contohnya muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dari najis dan mensucikan dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa syarat untuk wudu diantaranya yaitu yang pertama adalah air yang digunakan harus air suci atau air mutlak. Yang kedua, air harus halal, yaitu bukan dari hasil curian. Dan yang ketiga adalah suci anggota wudu dari najis. Saya akan melanjutkan tentang materi mandi. Mandi secara etimologi adalah menuangkan air pada sesuatu.
Syarat sah mandi wajib sebagai pembeda mandi biasa dengan mandi wajib, perbedaannya terletak pada niatnya. Rukun mandi wajib: 1. Mengguyur air ke seluruh badan. 2. Mengguyur kepala 3 kali, kemudian guyur bagian tubuh yang lain dengan disertai niat untuk mandi wajib. Kemudian untuk berkumur-kumur. 3. Memasukkan air dalam hidung. 4. Menggosok-gosok badan adalah perkara yang disunahkan menurut mayoritas ulama. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi di poin selanjutnya, yaitu tentang tayamum. Untuk tayamum sendiri ada dua pengertian, yaitu secara bahasa dan juga secara istilah. Untuk pengertian tayamum secara bahasa, di sini adalah tindakan mensucikan diri tanpa menggunakan air. Jadi, kita bisa bertayamum apabila dalam keadaan mendesak. Dalam Islam, menggunakan pasir dan juga debu. Kemudian, selain dari secara bahasa, di sini juga ada secara istilah atau terminologi. Jadi bertayamum itu peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan telapak tangan dengan menggunakan syahid yang bersih. Artinya apa? Syahid yang bersih itu media atau permukaan bumi, baik tanah, tembok, debu, ataupun itu yang digunakan untuk bertayamum. Nah, selain dari pengertian, di sini juga ada rukun bertayamum. Jadi, tidak hanya dalam wudu. Dalam bertayamum juga ada rukun bertayamum. Yang pertama, niat bersamaan dengan sapuan pertama. Jadi niat bersamaan dengan sapuan pertama, itu yang pertama. Yang kedua, mengusap seluruh bagian wajah dengan menggunakan tanah atau media yang digunakan untuk bertayamum. Lalu yang ketiga, mengusap kedua telapak tangan dari kanan dulu sampai dengan siku, baru kiri sampai dengan siku. Nah, lalu yang keempat itu tertib. Setelah itu, tidak hanya pengertian dan juga rukun, di sini juga ada syarat dalam bertayamum. Yang pertama, sudah masuk dalam waktu sholat. Jadi, apabila ingin bertayamum, pastikan sudah masuk dalam waktu sholat. Yang kedua, sudah diusahakan mencari air, namun tidak menemukan. Apabila menemukan, maka menggunakan air. Apabila tidak menemukan, maka menggunakan tayamum. Waktu sholat sudah masuk, jadi artinya sementara apabila sudah menemukan namun sudah tidak menemukan air, itu apabila sholat sudah masuk. Kemudian yang ketiga, dengan media yang bersih. Lalu yang keempat, menghilangkan najis. Nah, kemudian di sini saya juga akan menjelaskan atau mempraktekkan tata cara dalam bertayamum. Jadi yang pertama, pastikan sudah menghadap kiblat. Nah, kemudian yang pertama harus dilakukan adalah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, kita regangkan telapak tangan kita, kedua-duanya seperti ini, lalu kita tempelkan pada tembok. Nah, jadi atau kita tempelkan pada media yang akan kita gunakan untuk bertayamum. Nah, apabila sudah ditempelkan, kita tiup. Tujuannya apa kita tiup atau kita hembuskan? Itu untuk menipiskan debu atau pasir yang kita gunakan untuk media tayamum. Kita hembus. Nah, lalu kemudian yang keempat itu membaca niat tayamum. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardulillahi ta'ala. Lalu yang keenam itu kita basuh ke bagian muka, seluruh muka kita basuh. Nah, setelah itu apabila sudah seluruh muka rata, kita bersihkan telapak tangan seperti ini. Kemudian kita tempelkan lagi pada media atau tembok yang akan kita gunakan untuk bertayamum. Lalu kita bersihkan ke tangan, kita usapkan ke tangan dari sini sampai siku. Lalu kita membalik, kita kanan dulu. Baru setelah itu kanan sudah masuk ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu.
Jadi mungkin segitu dulu aja untuk praktek dan penjelasan tentang tayamum. Apabila ada salah kata dan salah tindakan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Zulkafi. Saya dari kelas 1 PSYC dari kelompok Mathul Fikih 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian istinja. Dalam ilmu fikih, istinja adalah membersihkan sesuatu najis yang keluar dari kubul atau dubur menggunakan air atau batu dan benda sejenisnya yang bersih dan suci. Syekh Abdurrahman Al-Zuhairi dalam Fikih 4 Mazhab jilid 1 menjelaskan, istilah ini disebut juga dengan istihabah atau istijmar. Hanya saja istijmar biasanya dikhususkan untuk istinja dengan batu. Istijmar sendiri diambil dari kata al-jimat yang berarti kerikil kecil. Sedangkan disebut juga dengan istihabah karena dampak yang ditimbulkannya membersihkan kotoran, membuat jiwa terasa nyaman. Dalam pendapat lain, sebagaimana dijelaskan oleh Rosidin dalam buku Pendidikan Agama Islam, kata istinja berasal dari akar kata naja yang artinya bebas dari penyakit kotoran. Jadi istinja karena orang yang beristinja berusaha bebas dari penyakit dan menghilangkan penyakit tersebut. Yang berikutnya, hukum istinja. Syekh Abdurrahman Al-Zuhairi mengatakan istinja hukumnya fardu. Ulama Hanafiyah berkata bahwa hukum istinja atau aktivitas lain yang menggantikan kedudukannya seperti istijmar adalah sunnah muakkadah baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sementara itu Hasan Ibnu Salim Al-Haf dalam Al-Tariqat Al-Sadidah sebagaimana dijelaskan Rosidin membagi hukum istinja menjadi 5 jenis antara lain sebagai berikut. Wajib istinja hukumnya wajib jika yang keluar adalah najis yang kotor lagi basah seperti air seni, maji, dan kotoran manusia. Sunnah. Yang kedua, sunnah istinja hukumnya sunnah jika yang keluar adalah najis yang tidak kotor, contohnya cacing. Yang ketiga, mubah jika beristinja dari keringat. Yang keempat yaitu makruh. Istinja hukumnya makruh jika yang keluar adalah kentut. Yang kelima adalah haram. Haram namun sah jika beristinja dengan benda hasil khasab. Istinja hukumnya haram dan tidak sah jika beristinja dengan benda yang dimuliakan seperti buah-buahan. Yang keenam, yang terakhir khilaf al-aula yakni antara mubah dan makruh jika beristinja dengan air zam-zam. Yang berikutnya, tata cara beristinja. Secara umum, tata cara beristinja ada 3. Pertama, menggunakan batu. Cara ini merupakan cara paling utama. Batu dapat menghilangkan bentuk fisik najis, sementara air yang digunakan harus suci dan mensucikan. Air tersebut menghilangkan bekas najis.